dengan warna putih. Ini fill-nya kita ganti warna putih ya. Fill-nya kita ganti warna putih. Isi lingkaran tersebut dengan warna putih. Masuk ke langkah berikutnya, aktifkan pen behind ya. Jadi kalau kita lihat di sini ini kan ada pen behind ya, pen behind. Fungsi dari pen behind itu adalah meletakkan anchor point itu tuh tepat di tengah-tengah. Jadi aktifkan pen behind. Ini kan ide pen behind ini di sini ya. Anchor point-nya itu diletakkannya itu harus pas di tengah-tengah supaya pas tengah itu sambil tekan tombol kontrol gitu ya, dia nanti akan snap ya atau nempel di tengah, snap di tengah. Paham sampai di sini? Aktifkan pen behind, pindahkan anchor point ke tengah-tengah lingkaran sambil tekan tombol kontrol. Tarik, tekan tombol kontrol. Paham tidak sampai di sini? Jelas? Jelas, Pak. Ya, jadi aktifkan pen behind, pindahkan anchor point ke tengah-tengah lingkaran sambil tekan tombol kontrol. Sudah. Buka kontainer shape layer 1 pada timeline. Jadi shape layer 1 pada timeline. Kalian lihat di sini kan ada shape layer 1, kita buka nih, kita buka, kemudian kita buka transform. Jadi buka kontainer, kemudian buka transform nih. Buka kontainer shape layer 1, kemudian buka transform. Kira-kira seperti ini nih. Tugas kalian itu adalah pertama, pindahkan current time indicator nih, current time indikatornya itu ke detik ke 0. Jadi pindahkan current time indikator itu ke detik ke 0. Pindahkan current time indikator ke detik ke 0. Aktifkan time vary stopwatch pada scale. Jadi kita aktifkan nih. Time vary stopwatch-nya itu pada scale. Kita aktifkan, diklik. Klik di sini ya, klik ya. Klik time vary stopwatch pada scale. Ubah nilai yang tadinya 100, ini 100%, jadi 0. Hingga gambarnya itu tidak terlihat. Hingga gambarnya tidak terlihat. Sampai di sini jelas? Jadi aktifkan time vary stopwatch pada scale, kemudian ubah nilai 0 jadi 100. 100 jadi 0 ya. Paham sampai di sini? Ya, paham, Pak. Paham. Perbesar dan perkecil tampilan timeline. Kita perbesar tampilannya nih. Kita perbesar supaya kita bisa melihat apa detiknya, 1 detik ya. Jadi supaya kita bisa melihat satuan waktu pada timeline secara lebih detail. Bisa menggunakan ini nih. Nah, gini nih. Yang saya kasih lingkaran itu bisa digunakan untuk memperbesar dan memperkecil timeline. Saya kasih lingkaran nih. Jadi dari bawah juga boleh, dari atas juga boleh, sama saja. Paham sampai di sini? Paham? Paham. Kemudian yang berikutnya, pindahkan current time indicator ke detik ke 1. Kita pindahkan ke detik ke 1. Pindahkan ke sini. Ya. Pindahkan current time indicator ke detik ke 1. Ganti nilainya yang tadinya 0. Ganti nilainya yang tadinya 0 menjadi 100. Jadi kita bisa lihat hasilnya dari kecil kemudian ke besar. Kecil ke besar, kecil ke besar. Sudah belum sampai di sini? Bisa?
Ganti nilainya dari skala dari 0 ke 100. 0 ke 100. Sampai di sini jelas? Jelas, Pak. Jelas. Yang ke-14. Yang ke-14. Aktifkan kedua keyframe ya dengan selection tool ya. Perhatikan ya, dengan selection tool hingga keyframe-nya itu berwarna biru atau berwarna kuning ya, atau berwarna kuning. Paham nggak? Jadi sudah saya koreksi sedikit ya. Jadi aktifkan kedua keyframe dengan selection tool dengan cara dijaring ya, kira-kira seperti ini, dijaring seperti ini. Hingga keyframe-nya itu berwarna biru atau berwarna kuning yang menandakan keyframe-nya aktif ya. Yang mengindikasikan bahwa kedua keyframe sudah dalam kondisi aktif. Sampai di sini paham? Sampai di sini paham? Paham. Jadi aktifkan kedua keyframe dengan selection tool hingga keyframe-nya itu berwarna biru atau berwarna kuning ya. Yang mengindikasikan bahwa kedua keyframe itu sudah dalam kondisi aktif. Kemudian klik kanan pada salah satu keyframe, mau di sini boleh gitu ya. Mau di sini boleh, mau di sini boleh gitu ya. Ini klik kanan pada salah satu keyframe. Kemudian pilih menu keyframe assistant. Kemudian pilih easy ease. Nah, gitu. Hingga bentuk kursornya itu, hingga bentuk keyframe-nya itu berubah. Hingga bentuk keyframe berubah. Sampai di sini jelas? Nah, ini kira-kira ini. Keyframe assistant, kemudian easy ease. Jadi, keyframe assistant, kemudian easy ease. Nah, selanjutnya, aktifkan grab editor. Nih, kita aktifkan grab editor, nih namanya grab editor. Nanti akan keluar seperti ini. Sudah belum? Aktifkan grab editor. Selanjutnya, atur grafik editornya itu sesuai, atur grafik kecepatan sesuai kebutuhan. Atur grafik kecepatan sesuai kebutuhan. Jadi aktifkan grab editor. Selanjutnya atur grafik kecepatan sesuai kebutuhan. Jadi ini diaktifkan, ini diklik di sini, diklik. Aktifkan grab editor. Dan aktifkan ini nih. Pointer yang paling kanan. Terus bandolnya itu ditarik ke kiri. Nah, gitu. Jelas sampai di sini? Nah, ini artinya itu adalah keluarnya itu cepat dulu, kemudian melambat atau ngerem ya.